Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Teman-teman, pada tanggal 21 Maret adalah Hari Sindrom Down sedunia. Oleh karena itu, saya akan membahas sekilas tentang sindrom Down. Sindrom Down merupakan suatu kelainan genetik yang paling sering terjadi dan paling mudah untuk diidentifikasi. Sindrom Down atau yang lebih dikenal sebagai kelainan genetik trisomi di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Nah, untuk insiden kejadian dari SD ini diperkiraan satu di antara 800 sampai dengan 1000 kelahiran. Di mana frekuensi kejadian dari SD di Indonesia adalah 1 dalam 600 kelahiran hidup. Sedangkan di dunia, menurut WHO, tahun 2018 angka kejadiannya mencapai 1 dalam 1000 kelahiran hidup. Kalau seandainya ditanya ya teman-teman, penyebab dari SD itu apa sih gitu kan? Nah, hingga saat ini belum diketahui secara pasti ya teman-teman untuk penyebab dari SD. Namun, diketahui bahwa kegagalan dalam pembelahan sel inti yang terjadi pada saat pembuahan dapat menjadi salah satu penyebab yang sering dikemukakan dan penyebab ini tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan ibu selama kehamilan. Sindrom Down atau SD terjadi karena kelainan susunan kromosom ke-21 dari 23 kromosom manusia. Kan pada manusia itu normalnya ada 23 kromosom kan, yang mana berpasang-pasangan hingga berjumlah 46. Nah, pada penderita sindrom Down itu kromosom 21 tersebut berjumlah 3 atau trisomi sehingga totalnya itu menjadi 47 kromosom. Ada beberapa faktor resiko dari sindrom Down ini teman-teman. Nah, yang pertama adalah infeksi virus rubella, kemudian radiasi. Ketiga, penuaan dari sel telur. Nah, ini berkaitan dengan adanya peningkatan usia ibu terhadap kualitas sel telurnya tersebut. Nah, yang keempat, usia ibunya. Karena apa? Wanita dengan usia lebih dari 35 tahun lebih beresiko untuk melahirkan bayi dengan sindrom Down dibandingkan dengan ibu usia muda atau kurang dari 35 tahun. Berikut adalah karakteristik anak dengan sindrom Down. Anak sindrom Down dapat dikenali dari karakteristik fisiknya ya teman-teman. Di antaranya, pertama, bentuk kepala yang relatif kecil dibandingkan orang normal dengan area datar di bagian tengkuknya. Kemudian, ubun-ubunnya itu berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat. Bentuk matanya sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Bentuk mulutnya yang kecil dengan lidah besar sehingga tampak menonjol keluar. Saluran telinganya bisa lebih kecil sehingga mudah buntu dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diterapi. Garis telapak tangannya yang melintang lurus atau horizontal. Penurunan tonus otot, jembatan hidung datar, tubuhnya pendek, dagunya kecil, gigi geliginya juga kecil, kemudian ada spot putih di iris mata. Terapi atau pengobatan dari sindrom Down. Sindrom Down adalah penyakit seumur hidup yang tidak bisa diobati ya teman-teman. Namun, ada beberapa terapi yang dapat membantu pasien untuk dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri. Di antaranya yaitu misalnya fisioterapi, yaitu untuk membantu memperkuat otot, kemudian mengajarkan pasien cara bergerak dengan benar, dan menjaga postur tubuh yang baik. Selanjutnya adanya terapi okupasi untuk mengajari pasien cara menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian ada juga terapi bicara, sehingga pasien tersebut dapat berbahasa serta berkomunikasi dengan baik. Dan selanjutnya adalah terapi perilaku untuk mengajari pasien cara merespon sesuatu yang positif
terutama pada pasien yang mengalami kayak frustasi, gangguan obsesif kompulsif atau ADHD. Selain itu juga, pada sindrom Down perlu adanya dukungan positif dari keluarganya. Karena apa? Karena harus rutin menjalani terapi dan melakukan pemeriksaan ke dokter. Sehingga penderita sindrom Down dapat hidup secara mandiri dan terhindar dari komplikasi. Pada anak dengan sindrom Down biasanya disertai dengan beberapa pemberat ya. Yang pertama adalah punya penyakit jantung atau congenital heart disease, yaitu berupa AS, kemudian VSD, tetralogy of Fallot, dan sebagainya. Kemudian lagi ada pulmonary hipertensi, adanya gangguan pada pendengaran, terus adanya hematologic and oncologic disorder, sleep disorder, kemudian adanya kelainan pada tiroid, disfagia juga, lalu demensia, autism, dan sebagainya.